Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita hidup di era energi terbarukan. Energi terbarukan sudah banyak dimanfaatkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Dan dari sekian banyak jenis energi terbarukan yang ada, salah satu yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia adalah energi yang berasal dari cahaya matahari. Dan kita punya data di sini, berdasarkan data dari International Energy Agency atau IEA, bahwa pada tahun 2023 saja, dari penambahan kapasitas baru energi terbarukan, 3/4-nya adalah energi yang berasal dari cahaya matahari. Jadi dari sekian banyak penambahan kapasitas energi terbarukan di tahun 2023, 75%-nya adalah berdasarkan atau berasal dari energi cahaya matahari. Dan ini menunjukkan potensi yang sangat besar sekali dari energi cahaya matahari. Dan berdasarkan prediksi dari IEA juga, bahwa pada tahun 2029 nanti, energi cahaya matahari ini akan diproyeksikan menjadi energi terbarukan yang paling besar porsinya di antara energi terbarukan yang lain. Jadi energi terbarukan ada banyak, ada energi angin, ada energi dari matahari, dari energi gelombang laut, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak energi terbarukan tersebut, yang paling besar porsinya di tahun 2029 nanti berdasarkan prediksi yang ada sekarang adalah energi yang berasal dari cahaya matahari. Dan peralatan yang memungkinkan kita untuk memanfaatkan energi cahaya matahari adalah sebuah peralatan yang kita kenal sebagai sel surya atau panel surya atau PV panel. Sebuah PV panel pada dasarnya adalah sebuah alat yang sangat kompleks strukturnya, akan tetapi struktur utamanya adalah pada dasarnya sebuah atau susunan dari sel surya. Jadi panel surya, komponen utamanya adalah susunan dari sel surya yang dirangkai, yang disusun sedemikian rupa untuk mencapai spesifikasi tegangan dan arus tertentu. Ini adalah komponen utama dari panel surya atau PV panel yang memungkinkan kita untuk menggunakan energi cahaya matahari dan kemudian kita ubah menjadi energi listrik. Ini adalah beberapa jenis sel surya yang sudah dirangkai menjadi panel surya. Kita punya jenis yang terdiri dari 60 monosel. Ada juga yang terdiri dari 120 monosel yang di-cut menjadi dua. Ada juga yang 96 sel. Ada juga sel yang dalam jumlah yang lain. Ini adalah ragam panel surya yang biasa dimanfaatkan dalam aplikasi praktis untuk memanfaatkan cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Dan teknologi yang memungkinkan atau yang mengenable begitu sel surya adalah sebuah keajaiban dalam fisika yang kita kenal sebagai material semikonduktor. Jadi material semikonduktor ini adalah satu dari tiga jenis material yang kita kenal. Kita mengenal ada material konduktor atau penghantar, kemudian ada isolator, dan di tengah-tengahnya ada semikonduktor. Jadi kalau dari sisi kemampuan dia menghantarkan listrik, yang disebut sebagai semikonduktor adalah peralatan atau material yang kemampuan menghantarkan listriknya itu kurang dari konduktor atau penghantar, akan tetapi lebih dari isolator. Semikonduktor ini, dia bisa menghantarkan arus listrik apabila kita mentreatment, kita memberikan arus dalam jumlah tertentu, kemudian kita gunakan dalam temperatur tertentu, dan kita treatment menggunakan teknik tertentu. Nah, dengan treatment yang khusus, dengan arus yang khusus, kemudian dengan suhu yang khusus, kita bisa mengubah semikonduktor menjadi sesuai kebutuhan kita. Dan semikonduktor yang biasa dipakai dalam konstruksi solar cell adalah semikonduktor yang kita kenal sebagai material silikon. Nah, silikon ini adalah sebuah material yang kalau dari sisi kimianya itu memiliki nomor atom 14. Dan dengan nomor atom 14 ini, dia memiliki elektron di lapisan terluar atau yang kita sebut sebagai elektron valensi sebanyak 4. Jadi silikon ini, silikon asli, silikon murni, dia memiliki elektron valensi sebanyak 4 buah elektron.
Akan tetapi, untuk bisa mengkonstruksi sebuah solar cell, silikon saja tidak cukup. Silikon murni tidak cukup. Dia memerlukan proses tambahan sehingga kita bisa mengkonstruksi sebuah solar cell yang nantinya akan digunakan untuk menyusun sebuah panel surya. Proses pembuatan atau proses treatment semikonduktor silikon ini menjadi sebuah material semikonduktor yang ready untuk konstruksi solar cell itu dinamakan dengan proses doping. Proses doping. Jadi proses doping pada intinya adalah proses untuk menambahkan sebuah atom baru, dengan elektron valensi yang berbeda dari elektron valensi yang sudah dipunyai oleh silikon. Nah, berdasarkan proses doping ini, kita mengenal dua jenis atau dua tipe semikonduktor. Yang pertama adalah semikonduktor tipe N, kemudian yang kedua adalah semikonduktor tipe P. Jadi semikonduktor tipe N adalah kita memasukkan elektron atau atom asing yang memiliki elektron valensi lebih dari 4. Dalam hal ini, elektron valensinya adalah 5. Dan salah satu contoh material yang elektron valensinya 5 adalah Sb atau stibium. Nah, stibium ini dia memiliki elektron valensi sebanyak 5. Oleh karenanya, karena yang membentuk ikatan kovalensinya cuma 4, akan ada satu buah elektron yang bebas. Karena dia kelebihan elektron, maka kita mengenal sebagai semikonduktor tipe N atau negatif, karena kelebihan elektron. Sebaliknya, kalau kita menambahkan sebuah atom baru yang elektron valensinya kurang dari 4, biasanya 3, dalam hal ini 3, dan contohnya adalah atom boron, maka dalam ikatan valensinya atau ikatan kovalennya, maka akan ada satu lubang yang ditinggal oleh elektron karena atom baru tadi elektron valensinya kurang dari 4. Nah, lubang yang ditinggalkan di ikatan kovalennya ini yang disebut sebagai hole. Ini yang disebut sebagai hole. Karena kekurangan elektron, maka kita sebut sebagai semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P. Ya, positif gitu ya, karena elektronnya kurang. Nah, dua tipe semikonduktor inilah yang akan digunakan untuk mengkonstruksikan sebuah solar cell yang nantinya dipakai untuk membentuk solar panel. Momen krusial dari semikonduktor tipe P dan tipe N ini adalah ketika kedua tipe semikonduktor ini itu diletakkan secara berdampingan sebagaimana yang terlihat di gambar ini. Jadi kita punya semikonduktor tipe P di sini, kemudian diletakkan berdampingan dengan semikonduktor tipe N. Perbatasan antara keduanya, yaitu area antara keduanya inilah yang disebut sebagai area deplesi. Ya, area deplesi atau depletion region. Dan keseluruhan semikonduktor tipe P dan tipe N yang diletakkan secara berdampingan ini kita sebut sebagai sambungan PN atau PN junction. Pada sambungan ini, elektron dari tipe N sebelah sini, kemudian hole dari semikonduktor tipe P di sini, mereka akan saling berdifusi dan berpasangan. Proses ini menciptakan lapisan tipis di persimpangan yang hampir bebas dari pembawa muatan bergerak. Lapisan ini yang dikenal sebagai lapisan penipisan di tengah-tengahnya persis, atau yang tadi kita sebut sebagai depletion region atau depletion layer. Nah, lapisan penipisan ini atau depletion region ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ia menciptakan medan listrik internal yang sangat kuat. Medan listrik inilah yang nanti akan memisahkan muatan listrik yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dia bekerja kalau terkena sinar matahari. Apabila sebuah solar panel yang di dalamnya terdiri dari solar cell tadi itu dikenai cahaya matahari di sini, apa yang terjadi? Ketika foton atau ketika partikel cahaya dari cahaya matahari atau cahaya yang lain itu menghantam sel surya sebagaimana yang terlihat di gambar ini, dan kemudian menembus sambungan PN, maka energi foton akan diserap oleh atom silikon. Energi ini cukup untuk mengeluarkan elektron dari ikatannya. Nah, proses ini akan menghasilkan pasangan elektron hole yang baru
Dan begitu pasangan elektron hole ini tercipta di dalam lapisan penipisan atau di dalam depletion region yang sudah kita bahas tadi, maka ia akan mendorong elektron ke lapisan tipe N. Dan sebaliknya, ia akan mendorong hole ke lapisan tipe P. Nah, pemisahan penguatan ini menciptakan perbedaan potensial atau yang kita kenal sebagai tegangan. Nah, karena ada tegangan, maka akan ada energi yang dihasilkan oleh sel surya ini kalau dia dihubungkan ke beban. Nah, ini seolah-olah sel surya ini berperilaku layaknya baterai yang sudah dicas atau sudah diisi. Nah, elektron bebas ini sekarang memiliki jalur untuk mengalir. Nah, untuk memanfaatkan aliran elektron ini, sel surya memiliki beberapa komponen eksternal. Yang pertama, sel surya memiliki sel surya atau solar atau panel surya ya dalam paket yang komplit. Yang pertama, dia memiliki kontak logam. Nah, biasanya berupa kawat jaring perak. Dan ini diletakkan di bagian atas dari bagian tipe N-nya. Untuk apa? Ini berfungsi untuk mengumpulkan elektron dan membawanya keluar dari sel. Nah, kemudian lapisan belakang atau logam padatnya itu diletakkan di bawah semikonduktor tipe P-nya, bagian tipe P-nya. Nah, ketika kawat diletakkan di antara kedua kontak logam ini, maka elektron yang terkumpul di tipe N itu akan mengalir melalui kawat dan otomatis akan menimbulkan aliran arus listrik ke tipe P untuk berpasangan kembali dengan hole. Nah, siklus ini yang terus berlanjut selama matahari bersinar. Jadi, sel surya pada dasarnya adalah sebuah dioda, ya, dioda semikonduktor yang besar begitu, yang dirancang untuk mengubah energi cahaya matahari atau foton secara langsung menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kekuatan medan listrik di mana? Di sambungan internal PN tadi atau yang kita kenal sebagai PN junction tadi. Nah, itu adalah struktur dasar sebuah peralatan yang amazing begitu ya, yang kita pakai untuk memberdayakan masa depan energi kita. Demikian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.